Oke, kali ini kita akan membahas tentang fungsi komposisi dan fungsi inverse. Sebelum kita ke komposisi fungsi atau fungsi inverse ya, kita terlebih dahulu perkenalan dengan yang namanya fungsi. Apa sih sebetulnya fungsi itu? Fungsi itu adalah definisinya ya, suatu relasi ya atau hubungan antara himpunan A ke himpunan B yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota dari himpunan B. Itu pengertian dari fungsi. Sedangkan notasinya dituliskan seperti ini. F.2 A panah ke B. Kalau digambarkan dalam bentuk diagram panah, contohnya seperti ini. Nah, ini ya, ini adalah disebut dengan fungsi. Contohnya ini. Jadi hubungan antara himpunan A ke B yang memasangkan setiap anggota himpunan A. Jadi setiap anggota dari himpunan A ini harus punya pasangan, dan pasangannya tidak boleh lebih dari 1. Jadi A dipasangkan dengan 2, B dipasangkan dengan 4, C dipasangkan dengan 1, D dipasangkan dengan 4, sedangkan E nya dipasangkan dengan 2. Jadi tanpa memandang apapun yang terjadi pada himpunan B ya. Jadi walaupun B nya ada yang merangkap seperti 2 dan 4 itu merangkap, itu tidak ada masalah. Yang penting semua anggota himpunan A harus punya pasangan, dan pasangannya tidak boleh lebih dari 1, tidak boleh merangkap maksudnya ya. Nah, seperti ini. Untuk lebih jelasnya lagi, saya akan berikan beberapa contoh ya. Sebelum contoh, istilah-istilah yang ada dalam fungsi. Yang pertama adalah domain. Apa sih domain? Domain itu adalah daerah asal, kadang ada yang menyebutkan adalah daerah definisi, disimbolkan dengan DF. Yang mana yang disebut dengan domain? Domain itu adalah anggota himpunan A, semuanya itu termasuk domain. Jadi dalam hal ini semua anggota himpunan A adalah domainnya. Jadi anggotanya adalah A, B, C, D, E. Istilah berikutnya adalah kodomain atau daerah kawan. Dalam hal ini yang disebut dengan kodomain atau daerah kawan adalah himpunan B kesemuanya ya, kesemuanya. Jadi anggotanya adalah 1, 2, 3, dan 4. Istilah yang berikutnya adalah ring atau daerah hasil, disimbolkan dengan RF. Yang mana yang disebut dengan ring? Yang disebut dengan ring itu adalah anggota-anggota dari B yang merupakan pasangan dari anggota himpunan A. Contohnya dalam hal ini adalah 1, 2, dan 4. Sedangkan 3 pada anggota B itu tidak termasuk dalam ring karena tidak mempunyai pasangan. Nah, itu istilah-istilahnya. Kemudian untuk mempermudah pengertian dari fungsi, saya ada beberapa contoh ini ya. Manakah di antara berikut ini yang merupakan fungsi? Yang pertama ini, apakah ini fungsi? Jawabannya adalah bukan. Kenapa? Karena ada anggota dari A yang tidak punya pasangan, yaitu C. Itu alasannya ini bukan fungsi. Yang kedua, ini adalah fungsi ya, karena semua anggota dari himpunan A adalah punya pasangan, tidak tanpa memandang anggota pada himpunan B. Jadi semuanya harus punya pasangan dan tidak ada yang merangkap. Jadi ini adalah fungsi. Yang berikutnya, yang ketiga, ini bukan fungsi karena ada anggota himpunan A yang tidak punya pasangan, yaitu B dan C.
hanya A saja yang punya pasangan ke 1 pada himpunan B. Jadi ini bukan fungsi. Yang B, nah ini semuanya punya pasangan ABC dan pasangannya tepat 1 semua, jadi ini juga termasuk fungsi ya. Nah, itu untuk mempermudah pemahaman dari fungsi. Nah, yang berikutnya, tidak semua fungsi itu bisa didefinisikan karena ada beberapa bentuk fungsi yang tidak bisa didefinisikan. Apa saja itu? Nah, ini contohnya ya. Jadi ada beberapa fungsi yang tidak bisa didefinisikan. Yang pertama, kalau bentuknya adalah ada akarnya, Y sama dengan akar dari Fx. Supaya ini bisa dikerjakan atau bisa didefinisikan harus ada syaratnya, yaitu Fx yang dalam akar harus lebih dari sama dengan 0. Yang kedua, kalau berbentuk pecahan, jadi Y sama dengan Fx, fungsi Fx per fungsi Gx. Ini harus ada syaratnya supaya bisa terdefinisi. Syaratnya adalah penyebutnya, yaitu fungsi Gx, tidak boleh sama dengan 0. Yang ketiga, ini jarang terjadi ya, Y sama dengan Fx log Gx. Jadi Fx ini adalah basis dan Gx adalah yang dilogaritmakan. Ini syaratnya apa supaya bisa dikerjakan atau didefinisikan? Syaratnya adalah Fx harus lebih dari 0. Kemudian Fx juga tidak boleh sama dengan 1 dan Gx harus lebih dari 0. Nah, itu beberapa bentuk fungsi khusus yang tidak bisa sembarangan dalam mendefinisikan. Jadi ada syarat-syaratnya ya. Sebagai contoh gini. Tentukan daerah df dari definisi ya. Dari Fx sama dengan akar x kuadrat plus 5x min 6 per min x plus 2. Jangan jawab bagaimana? Nah, ini ada akarnya ya. Tadi kalau ada akarnya, tadi syaratnya adalah yang di dalam akar harus lebih dari sama dengan 0. Jadi jangan jawab seperti ini. Jadi yang di dalam akar x kuadrat plus 5x min 6 per x plus 2, ini syaratnya harus lebih dari sama dengan 0. Dan kenapa dan? Karena ternyata yang dalam akar berbentuk pecahan. Tadi disebutkan kalau pecahan syaratnya adalah penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Ini ya. Sehingga di sini disyaratkan lagi penyebutnya min x plus 2 tidak boleh sama dengan 0. Sehingga kalau dikerjakan min x tidak boleh sama dengan min 2, sehingga x nya tidak boleh sama dengan 2. Nah, sekarang penyelesaiannya ya. Di sini syarat yang pertama adalah yang dalam akar x kuadrat plus 5x min 6 per x plus 2 harus lebih dari sama dengan 0. Ini ada dua kemungkinan. Lebih dari 0 berarti positif ya. Kemungkinan yang pertama adalah kalau yang atas positif, berarti supaya hasilnya positif, pembaginya juga harus positif. Yang kedua, jika pembilangnya yang atas bernilai negatif, supaya bernilai positif, maka pembaginya, penyebutnya juga harus bernilai negatif. Itu kemungkinan yang kedua. Sekarang kita jawab kemungkinan yang pertama. Nah, ini. Jadi kalau yang atas lebih dari 0, positif, x kuadrat plus 5x min 6 lebih dari sama dengan 0. Dan min x plus 2 juga harus positif, berarti juga harus lebih dari sama dengan 0. Nah, kita kerjakan ketidaksamaan kuadrat ini ya dengan cara yang kemarin. Kita buat dulu menjadi persamaan kuadrat ya. Di tanda ketidaksamaan menjadi sama dengan. Nah, seperti ini. Kemudian difaktorkan menjadi x plus 6
kali X min 1 sama dengan 0. Kemudian kita cari akar-akarnya, ketemu X min 6 dan X sama dengan 1. Nah, syarat yang kedua tadi, min X plus 2 juga harus lebih dari 0, harus positif juga. Kita selesaikan, berarti ini menjadi min X lebih dari sama dengan min 2. Di sini min X supaya jadi positif, berarti harus dikalikan dengan min 1. Ya, min 1. Min X kali min 1 hasilnya adalah X. Min 2 kali min 1 hasilnya 2. Karena dikalikan oleh suatu bilangan negatif, berarti tandanya ini berubah arah, lebih dari menjadi kurang dari sama dengan. Itu caranya. Sekarang kita selesaikan menggunakan garis bilangan, ya. Garis bilangan, X-nya min 6 sebelah kiri, X-nya 1. Di sini X-nya 2. Nah, kita uji seperti kemarin menggunakan titik 0. 0 ada di antara min 6 dan 1. 0 dimasukkan ya. Ke sini, ini 0. X-nya diganti 0, ini 0. Hasilnya adalah 0 plus 0 min 6. Berarti nilainya min 6. Ya, min 6 berarti daerah memuat 0 adalah bernilai negatif. Selang-seling ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi hasilnya adalah, kemudian dilihat penyelesaian yang mana? Dilihat tanda ketidaksamaannya lebih dari 0. Berarti diambil yang bernilai positif kalau lebih dari 0. Kalau kurang dari diambil yang negatif. Ini penyelesaiannya. Terus di sini syarat yang kedua tadi, X kurang dari 2. Nah, berarti dari 2 sini tarik garis ke kiri. Nah, penyelesaian yang ini adalah ini. Nah, penyelesaiannya X kurang dari 2, kita arsir ke kanan. Nah, sekarang perhatikan mana daerah yang terarsir 2 kali. Nah, bisa diketahui daerah terarsir 2 kali adalah ini ya. Nah, ini. Nah, ini penyelesaiannya. Ini ya. Daerah yang diarsir 2 kali, 1 sampai 2, kemudian kurang dari 6. Ini penyelesaiannya. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian sehingga X kurang dari sama dengan min 6 atau ya antara 1 dan 2. Nuliskannya X lebih dari sama dengan 1 kurang dari 2. Seperti ini. Kenapa tidak saya beri sama dengan? Karena tadi disebutkan syaratnya X tidak boleh, ini ya, X tidak boleh sama dengan 2. Jadi tidak saya kasih tanda sama dengan. Kalau tidak ada syarat ini, dikasih tanda sama dengan. Ini penyelesaian dari yang kemungkinan yang pertama. Sekarang penyelesaian dari yang kedua. Sama ini ya, X kuadrat plus 5X min 6 ketidaksamaan kuadrat kita selesaikan menggunakan persamaan kuadrat. Sama, ketemu titiknya adalah min 6 dan 1. Min 6 dan 1. Ini min X plus 2 juga harus negatif, kurang dari sama dengan 0. Sehingga dengan cara sama, yang atasnya akan diperoleh X lebih dari 2. Sedangkan ini tetap sama, kita uji menggunakan titik 0. Masukkan ini 0, ini 0, 0 tambah 0 kurangi 6. Bernilai min 6, berarti min. Plus, ini juga plus ya. Kurang dari diambil yang bernilai negatif. Ini. Kemudian syarat kedua, X lebih dari
2 arahnya ke sini. Nah, sekarang perhatikan, adakah dua daerah yang diarsir 2 kali? Ternyata tidak ada kan? Nah, karena tidak ada, berarti untuk kemungkinan yang kedua ini, pembilang dan penyebutnya binary negatif, itu tidak ada jawabannya. Jadi jawabannya hanya ini. Nah, itu cara menyelesaikan bentuk-bentuk khusus. Nah, untuk bentuk yang lainnya pasti definisi ya. Untuk yang lainnya misalkan fungsi kuadrat, misalkan begini. Untuk yang lainnya misalkan fx x kuadrat plus 3x min 4. Nah, ini dari definisinya adalah semua nilai x akan memenuhi. Jadi ini adalah himpunan bilangan real. Fungsi linier fx sama dengan 3x min 5. Dari definisinya juga fungsi bilangan real. Jadi selain yang bentuk 3 ini ya, bentuk 3 ini, akar, bentuk pecahan, dan logaritma ada syarat-syaratnya. Kalau selain ini tidak ada syaratnya. Jadi dari definisinya adalah bilangan real. Nah, seperti ini contoh soalnya ya. Penyelesaiannya adalah dari definisinya ini df x, demikian sehingga x-nya kurang dari sama dengan min 6 atau x lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari 2. Cukup itu dulu pertemuan kita kali ini. Kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya.